Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad wa ba'd. Baiklah anak-anakku sekalian, siswa kelas 7 dari kelas 7A sampai 7E, bertemu kembali kita dalam mata pelajaran fikih secara online. Dalam hal ini hari ini pada bab tentang sholat sunnah. Jadi kalian silahkan buka buku paket sholat sunnah, ya, buku paket untuk materinya pada hari ini. Kemarin saya sudah bahas tentang 2 studi kasus berkaitan dengan sholat sunnah, yaitu dalam hal ini berkaitan dengan sholat tahajud. Pada hari ini kita akan bahas secara global bagaimana sholat sunnah, ya. Kalian perhatikan pada layar, saya sudah buatkan bagannya. Jadi sholat sunnah secara hukum itu, ya, sunnahnya itu ada muakkad dan ada ghairu muakkad. Jadi sholat sunnah itu terbagi 2, muakkad dan ghair muakkad. Nah, definisi muakkad ini dikuatkan. Artinya dikuatkan, dianjurkan, dicontohkan oleh Rasulullah, dan Rasulullah selalu mengerjakannya. Jadi dawam. Ketika Rasulullah dawam mengerjakannya, maka menjadi muakkad dia. Sehingga dicontoh oleh para sahabat, para tabi'in, tabi'in dan seterusnya hingga masa kepada kita sekarang ini. Sementara salat ghair muakkad, artinya ini tidak dikuatkan atau Rasulullah tidak selalu mengerjakannya. Artinya Rasulullah kadang-kadang saja mengerjakannya, sehingga diistilahkan dengan kata ghair muakkad. Kata ghair itu bahasa Indonesia artinya ghair itu bukan. Jadi kata ghair bukan, ya. Kemudian perhatikan, baik sholat sunnah muakkad atau juga ghair muakkad, ada rambu-rambu yang harus kalian perhatikan. Artinya berlaku pada 2 jenis sholat sunnah ini, baik muakkad atau ghair muakkad. Pertama, dia tidak didahului azan dan iqamah. Jadi ketika sholat sunnah muakkad atau ghair muakkad, tidak ada azan, tidak ada iqamah. Ya, perhatikan ini, jangan sampai kalian tiba-tiba azan dulu kemudian iqamah, sehingga bisa ditertawakan orang, ya. Kemudian dikerjakan sendiri-sendiri, kecuali memang ada sholat sunnah yang secara jamaah seperti tarawih dan witir, ya, atau juga aidain. Aidain itu adalah 2 sholat hari raya, sholat hari raya Idul Fitri dan Idul Adha. Kemudian didahului niat. Tentu saja setiap kali kita akan sholat, termasuk sholat sunnah, niat harus mendahuluinya ketika kita sebelum mengerjakannya. Mungkin ada yang dilafazkan atau mungkin ada yang tidak, tapi niat merupakan sesuatu yang merupakan penting atau juga keharusan. Kemudian sholatnya secara umum ini adalah setiap 2 rakaat 1 salam. Karena bisa saja ada sholat sunnah, ya, baik muakkad atau ghair muakkad, yang lebih dari 2 rakaat. Jadi masna 2 rakaat 1 salam. Jadi ini memang ada hadis yang menyatakan secara umum bahwa sholat sunnah itu adalah 2 rakaat 1 salam, ya. Seumpama kalian sholat duha 8 rakaat,
berarti 2, 2, 2, 2. Berarti ada 4 kali salam dengan 2 rakaat, 2 rakaat. Kemudian perhatikan kaidah berikutnya adalah tempat sholat sunnah itu berbeda dengan sholat wajib. Maksudnya begini, ini berkaitan dengan sholat sunnah rawatib. Jadi sholat sunnah yang menyertai sholat wajib. Katakanlah kalian setelah sholat zuhur melaksanakan sholat sunnah 2 rakaat. Jadi mungkin setelah melaksanakan wirid pendek, ya, kemudian kalian berdiri, hendaknya bergeser atau berpindah dari tempat semula di mana kalian tadi sholat zuhur. Jadi jangan di tempat bekas sholat zuhur itu. Ini sebenarnya merupakan ikhtiyati, kehati-hatian agar tidak dianggap sebagai bagian daripada sholat wajib. Kemudian bacaannya ada yang sir, ada yang jahar. Sir itu artinya pelan, ya, hanya didengar sendiri. Ada jahar, dikencangkan. Ya, yang jahar misalnya ketika kita sholat tarawih, ya, itu jahar. Karena pada malam hari aidain juga jahar. Kalau yang sir, ya sholat duha sir gitu kan, atau sholat sendiri pada malam hari mungkin sir atau juga jahar, tidak ada masalah. Nah, kita sekarang dari sholat sunnah muakkad ini kita perhatikan nih jenisnya. Yang muakkad ini ada rawatib 2 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat sesudah zuhur, sesudah maghrib 2 rakaat, sesudah isya 2 rakaat, sebelum 2 rakaat sebelum subuh. Kemudian sholat sunnah malam, sholat lail, ada tahajud, ada sholat tarawih, dan sholat witir. Kemudian yang muakkad lagi adalah sholat sunnah aidain, 2 hari raya Idul Adha dan hari raya Idul Fitri. Ya. Ini yang yang sifatnya muakkad. Kemudian rawatib ini pengertiannya mengikuti sholat wajib, sholat fardu, baik sebelum atau sesudah, ya. Ada sholat malam, sholat lail, tahajud, tarawih, watir, dan juga sholat aidain 2 hari raya. Ini yang muakkad. Sedangkan yang jenisnya ghair muakkad, ya, pertama ada sholat sunnah rawatib, tapi yang ghair muakkad, yaitu 2 rakaat atau 4 rakaat sebelum sholat asar, ya. Jadi sebelum sholat asar 2 atau 4. Kalau sesudahnya haram, ya, tidak ada contoh, bahkan diharamkan. Kemudian 2 rakaat sebelum maghrib, ya, sebelum maghrib ini termasuknya ghair muakkad. Kalau sesudahnya muakkad. Jadi yang 2 rakaat sebelum maghrib silahkan lakukan jika kalian memang berkenan. Jadi dalam hal ini kategorinya menurut hadis adalah hadis takriran, di mana pada suatu ketika ada sahabat melaksanakan 2 rakaat sebelum maghrib, ya. Nabi sendiri tidak melaksanakan. Kata Nabi, man sa'a silahkan bagi yang mau. Sementara Rasulullah sendiri tidak mengerjakannya. Jadi dalam hal ini sudah ada izin dari Rasulullah atau juga pembiaran dari Rasulullah yang disebut takriran. Kemudian yang ghair muakkad adalah salat duha, ya. Salat duha ini adalah salat ketika matahari terbit, kemudian matahari naik sepenggala atau setombak. Waktunya adalah sekitar 15 menit setelah matahari terbit, ya, hingga sampai menjelang waktu zuhur. Atau di dalam hadis dinyatakan hingga onta berdiri di pagi hari karena kepanasan, karena matahari mulai terik, ya. Itulah akhir daripada sholat duha. Jadi nanti dikira-kira saja, kira-kira mungkin jam 11 atau setengah 12, ya, atau yang waktu yang pantas saja, karena di kita tidak ada onta, dikira-kira saja. Kemudian sholat tahiyatul masjid. Ini sholat tahiyatul masjid juga ghair muakkad, ya. Jadi ini bentuk penghormatan kepada masjid. Nah, masjid yang mana yang kita boleh melaksanakan tahiyatul masjid? Pertama adalah masjid jami. Yang kedua, masjid jami itu pengertiannya adalah masjid yang dilaksanakan sholat Jumat di sana. Yang kedua, masjid yang tidak dilaksanakan sholat Jumat. Mungkin di Indonesia dalam pengertiannya adalah musola. Jadi ketika suatu musola tempat dilaksanakan secara 5 waktu sholat fardu, itulah masjid sebenarnya, tapi bukan jami. Maka dengan demikian menurut hukumnya pada musola yang ditegakkan